Jadi dari soal 47 ini clue-nya itu sudah terlihat jadi ada satu option itu yang beda dengan option ke-1 sama kedua. Jadi yang soal 47 kemungkinan ini akan menjawab betul. Terus yang nomor 48 ini yang menurut kami yang ini tadi butuh diskusi yang agak panjang ya. Ini mengenai reklamasi dan pembangunan. Nah, ini masih K1, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, ini kemungkinan kesalahannya itu peserta didik tidak memahami soal. Soalnya dari situ kan ada proses reklamasi, tapi di sana disuruh bagaimana tahun yang sebelumnya itu tidak reklamasi ini tidak bisa dijalankan gitu ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kemungkinan ini melihat soalnya juga peserta didik tidak paham karena dengan gambar terus menghubungkan dengan soalnya ini kemungkinan ada kesulitan di situ. Kemudian yang soal nomor 60 yaitu sapi Bali eksperimen. Ini karena ada data, dari data masuk ke grafik, dari grafik kan dilihat kecenderungannya, apakah sapinya berat badan sapinya itu meningkat, apa menurun, apa tetap gitu. Jadi ini sudah masuk ke level K3, yaitu menafsirkan data dan bukti ilmiah. Kemungkinan kesalahan atau kesulitan siswanya ada 3. Yang satu, pada saat membaca grafik. Yang kedua, pada saat menginterpretasikan grafik. Dan yang ketiga, menggunakan grafik untuk menarik kesimpulan. Ini yang K1, ini untuk yang LK1. Ini yang LK2, karena tadi yang nomor 47 itu kemungkinan tidak ada kesulitan sehingga tidak kita analisis lebih lanjut. Yang nomor 48-nya, tadi kan peserta didik tidak memahami soal. Nah, analisis penyebabnya, yang pertama tidak bisa memahami ilustrasi gambar. Yang kedua, tidak bisa menggunakan data ilmiah untuk memprediksi. Nah, pemecahan antisipasinya, yang pertama kan tidak bisa memahami ilustrasi gambar dan menggunakan data ilmiah untuk memprediksinya. Pasti ini dengan cara latihan menggali informasi dari satu gambar dan membuat prediksi menggunakan data ilmiah. Jadi terus dilatih seperti ini. Terus yang nomor 60 tadi kesulitannya membaca grafik, menginterpretasikan grafik, menggunakan grafik untuk menarik kesimpulan. Nah, penyebabnya kenapa? Yang pertama, karena kurang paham membaca grafik. Yang kedua, kesulitan mengetahui maksud dari grafik tersebut. Yang ketiga, kurang terbiasanya mengaitkan data dengan grafik. Dan yang keempat, menafsirkan data dari grafik untuk mencari kesimpulan. Nah, antisipasinya, yang pertama tadi kurang paham membaca grafik, berarti kita sebagai guru menjelaskan cara membaca grafik tersebut. Kemudian siswa dilatih membuat grafik dari sebuah informasi. Jadi ada diberikan informasi, peserta didik membuat grafik dari informasi tersebut. Dan juga kebalikannya, berlatih mencari informasi dari grafik. Jadi diberikan grafik, dicari tahu bagaimana informasi yang didapat dari grafik tersebut. Dan yang keempat, membiasakan menafsirkan data dari grafik. Waktu 5 menit. Sudah selesai, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu untuk kelompok. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk kelompok 4. Oke, baik, kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang.
saya sendiri ya, dari SMA Negeri 1 Gomo, lebih tepatnya Nia Selatan, Sumatera Utara. Yang ketiga, Ibu Suci Utami Putri dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Yang keempat, Bapak Amirul Hadi dari SMA Swasta Muslimat Samalangan. Yang kelima, Ibu Mardiana SPD. Di sini kami membahas soal nomor 48, 51 dan 52. Untuk 48 yaitu tentang reklamasi dan pembangunan, hampir sama dengan kelompok 2 tadi. Dari sana itu mungkin terlihat sederhana, tetapi kalau pada dasarnya kita tahu bahwa siswa itu mungkin ada yang tidak bisa menjawab. Salah satunya memberikan argumen ya, tentang apa yang ditanyakan di soal itu. Ya, jadi misalnya tadi di soal itu zaman sekarang karena mungkin ada sedikit modern ya. Nah sebelumnya dengan masa lalu kenapa susah dilakukan ya. Jadi mungkin siswa sendiri berbeda-beda, ada yang menjawab ya aja tetap tidak bisa memberikan argumen. Jadi kemungkinan kesalahannya ada ya, itu dia memberikan argumentasi yang rasional. Kemudian untuk soal 51 tentang pembuatan garam ya, kognitif yang dituntut di situ adalah analisis, karena di situ sudah dibuat suhu dan kelembaban udaranya ya. Jadi kemungkinan kesalahan juga ada, yaitu bahwa siswa tidak mengetahui hubungan antara suhu dan kelembaban relatif untuk mendapatkan garam yang bagus. Kemudian untuk soal 52 tentang pembuatan garam juga, proses yang kognitif yang dituntut adalah menganalisis. Kemungkinan kesalahan yaitu satu, alat ukur yang terdapat pada saat tidak mencapai suhu 90 derajat, di sana itu hanya 80 derajat. Ya, jadi siswa berpikir, menganalisis, kemudian siswa sulit untuk menginterpretasikan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban. Jadi siswa di sini dituntut untuk menganalisis bagaimana mendapatkan jawaban dari soal tersebut. Ya, mungkin itu saja dari kami kelompok. Oke, baik, terima kasih. Untuk lanjutannya nomor 1 untuk identifikasi kesalahan untuk yang soal nomor 48 tadi. Jadi kesalahannya itu memberikan argumentasi rasional untuk analisis penyebab kurangnya kemampuan berkomunikasi dan mengeluarkan pendapat secara logis yang mendapatkan. Kemudian untuk wujud pengajaran aktif memberi pendapat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa tidak mengetahui hubungan antara suhu dan kelembaban relatif. Analisis yang kami dapatkan kurang mengenal variabel dalam rencana percobaan, kemudian kurang literasi tentang proses pembuatan garam. Untuk pengajarannya memperkenalkan variabel dalam step praktikum dan sering melaksanakan kegiatan literasi di kelas. Untuk soal 52 identifikasi kesalahan, peserta didik belum terbiasa dengan menggunakan aplikasi untuk mendapatkan data. Kemudian alat ukur yang terdapat pada saat tidak mencapai suhu 90 derajat. Kemudian peserta didik sulit untuk menginterpretasikan data yang sudah ada untuk menemukan jawaban. Penyebabnya belum terbiasa dengan menggunakan IT dan kurang kemampuan untuk menginterpretasi data. Untuk pemecahkan masalah, menggunakan virtual dalam pembelajaran untuk memisahkan siswa menjalankan aplikasi, dan kemudian sering melakukan analisis data dalam pembelajaran. Dan itu saja dari kami. Kami kembalikan kepada Pak Ketua. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan ya, Bu. Semangat. Oke, seperti yang disampaikan tadi, kelompok 4 itu ada 3 sama-sama ya. Selanjutnya untuk kelompok 6, untuk tanggapannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua yang telah memberi kesempatan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kami diwakilkan oleh saya, Ibu Is dari SMA Negeri 4 Bangka Belitung, Pangkal Pinang, mewakili teman saya 2 orang dari Bangka Belitung juga dan 1 orang dari SMA Jakarta, lupa saya. Iya, baiklah kita langsung ya. Di LK boleh kita ke soalnya dulu Pak. Soal 56 itu hanya berupa pengantar, stimulus. Jadi terus kita langsung ke soal 57. Ya, ini di soal 57 ditampilkan data, kemudian ditampil juga datanya berupa grafik. Ya, di sini soalnya manakah hipotesis yang didukung oleh data pada grafik di samping? Di sini kami memilih jawaban pengaturan kelompok sapi 2 dan 3 merupakan sapi yang memiliki bobot tubuh yang meningkat berdasarkan data dan grafik. Sekarang kita lihat itu LK1. Sehingga di LK1 proses kognitifnya menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Di sini tergambar kemampuan siswa harus memahami dulu. Setelah memahami, dia harus menganalisis. Tentu saja ada menalar, ada kegiatan menalar. Nah, kesulitan yang mungkin ditemukan siswa, pertama, siswa kurang cakap dalam menginterpretasi data atau kurang bisa membaca grafik. Terus kedua, sebagian besar proses pembelajaran peserta didik hanya menekankan pada pencapaian konten, isi kurikulum. Terus peserta didik kurang dilatih untuk berpikir secara prosedur ilmiah. Terus berikutnya, secara teknis, prosedur saintifik jarang dilakukan dalam KBM di kelas. Kita lanjut LK2 coba Pak. Di LK2 kita mengambil langkah berdasarkan diagnosis kesulitan, kita mengambil pemecahan masalah, mengantisipasi kesulitan yang ditemukan. Jadi pertama, peserta didik harus sering berlatih soal dalam bentuk menginterpretasi data dan menganalisis data secara ilmiah. Terus meningkat kemampuan literasi membaca. Secara teknis prosedur pembelajaran saintifik harus sering dilakukan, misalnya menggunakan pendekatan STEM atau STEAM, bisa menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL, project based learning, PJBL. Lebih sulit lagi discovery dan inquiry. Jadi siswa harus sering eksperimen juga, tentu saja dengan KD yang sesuai. Di situ banyak sekali keterampilan critical thinking, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Terus untuk soal 58, di situ sama persis dengan soal 57. Ibu boleh lihat di laptop masing-masing aja. Soal 57 persis sama dengan soal 58, hanya sedikit lebih sulit. Soal 58 dia ada menghubungkan antara grafik dan data. Udah gitu aja Pak. Baiklah, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 8. Perkenalkan dulu, saya Zainul dari SMA Tursina Malang. Kemudian ada tim kami, ada Bu Winnie dari SMA 10 Bandung. Kemudian ada Bu Wakidah dari mana tadi, Bu? Lupa, saya belum ditulis ya. Kemudian ada Bu Isi dari SMA 1 Probolinggo. Baik, hasil diskusi kami berdasarkan analisis kami di nomor 49, kemudian 51 dan 53 sebagai berikut. Jadi di nomor 49 kami menggunakan ranah kognitifnya menggunakan level 1, level 2, dan level 3. Kami tidak menggunakan taksonomi mulai dari C1 sampai C6, sehingga level ini bisa menggambarkan level 1 berarti dia C1, C2, sehingga kita lebih mudah untuk mengelompokkan soal ini masuk di mana, di level mana, seperti itu. Pada soal 49 mungkin bisa dilihat bersama, biar kita nanti bisa saling refleksi dan evaluasi dari hasil analisis kami. Di 49 ini kemungkinan kesalahan, kami mulai dari kemungkinan kesalahan karena kalau proses kognitif mungkin, saya mulai dari proses kognitif dulu. Di proses kognitif ini di 49 kami masukkan ke level 1, pengetahuan dan pemahaman siswa dalam mengklasifikasikan. Di situ diberikan data-data, walaupun bukan dalam tabel, tapi di situ kita menyimpulkan siswa nanti disuruh mengklasifikasikan. Sehingga kemungkinan kesalahan atau kesulitan siswa di soal nomor 49 adalah siswa kurang cermat dalam membaca informasi yang disajikan sehingga salah dalam mengklasifikasikan informasi atau fakta tersebut sesuai kelompok yang tepat. Memang kalau kita lihat sejenak 49 ini mudah, tapi kalau kita posisikan pada siswa ini akan mengalami kesulitan untuk mengklasifikasikan soal nomor 49. Kemudian strategi ya yang kami gunakan untuk nomor 49 itu bisa dibuka. Baik, ini wujud pemecahan kami. Jadi yang pertama, memperbanyak latihan soal berbagai materi IPA dengan stimulus berupa bacaan gambar, tabel, data, serta bagaimana mengklasifikasikan ke dalam kelompok yang tepat berdasarkan informasi yang ada. Itu satu. Yang kedua, yang pasti jelas adalah karena anak-anak ini masih belum terbiasa dengan soal PISA, sehingga yang perlu kita munculkan adalah membiasakan mengerjakan soal-soal PISA di awal-awal untuk membiasakan mereka. Kemudian yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang melibatkan partisipasi siswa secara aktif, tidak hanya sekedar menerima materi, melainkan menemukan sendiri konsep dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang nanti menjadikan siswa kita mampu untuk mengklasifikasikan data yang kemudian diberikan. Di nomor 51, baik, di nomor 51 ini tadi kenapa Bu ya? Oh, berarti Ibu juga sudah mencermati dengan sesama ya. Baik, di nomor 51 level yang kami berikan di situ adalah hasil diskusi kami pada level 2. Level 2. Oh, maaf, level 3 ya. Karena tadi kita diskusinya lebih ke taksonomi dulu, kemudian diganti ya, karena kita lebih sederhana untuk masukkan soal ini termasuk level berapa. Jadi pada soal 51 ini dia masuk ke level 3 pada poin penelaran. Siswa dapat menganalisis hubungan antar variabel ini yang memang sangat sulit bagi siswa, baik itu pemula atau kemudian mereka sudah di kelas 11, karena ini variabel ini PR kita semua, dan itu perlu sering berlatih dan kemudian membiasakan mereka dalam menerapkan konsep variabel ini. Kemudian kesulitan yang ada pada siswa, yang pertama, siswa ini
pasti akan mengalami kesulitan dalam menentukan variabel. Tadi mungkin sudah banyak yang menjelaskan dan memaparkan hal ini, kita insya Allah sama. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam percobaan. Dan yang ketiga, menguraikan informasi yang tepat dari hubungan antar variabel. Ketika sudah bisa menghubungkan variabel, kadang anak belum bisa mengutarakan atau menguraikan informasi itu dalam sebuah kesimpulan mereka yang nanti dituangkan dalam mengapa seperti itu. Kemudian strategi yang kami gunakan, yang pertama 51 Pak. Oh sudah ya? Atasnya 51. Jadi yang pertama, memberikan pemahaman terkait metode ilmiah. Ini sangat jelas sekali karena ini yang mendasar sekali untuk bisa mengerjakan di nomor 51. Melalui pembelajaran kontekstual. Kenapa kontekstual? Karena ini nanti akan anak-anak bisa mudah atau kemudian lebih bermakna ya ketika kita menggunakan pembelajaran yang kontekstual yang mungkin berhubungan erat dengan mereka. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa dengan soal yang menggunakan stimulus berupa tabel, kemudian contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa menggunakan observasi atau kemudian yang lain seperti itu. Terakhir di 53. Kalau soal 52 tadi ini sangat sulit sekali menurut kelompok kami. Kebetulan kami mendapatkan 53 sehingga lebih ringan daripada 52 seperti itu. Di 53 ini kami memasukkan di level 3 karena dia masih masuk penalaran. Kemudian proses kognitifnya siswa dapat menganalisis informasi dan data aktual. Kesalahan yang mungkin bisa dilakukan oleh siswa, yang pertama adalah siswa tidak dapat menjalankan atau mengoperasikan simulasi percobaan yang disajikan karena apalagi musim pandemi kemarin, guru IPA atau kemudian sains ini mungkin kadang jarang ya menggunakan percobaan secara virtual, sehingga ketika anak dihadapkan dalam soal seperti ini, maka yang terjadi adalah bisa jadi anak akan kaget ini modelnya seperti apa ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, siswa kurang memahami maksud dan tujuan dari informasi yang disajikan untuk melakukan simulasi. Ini yang menjadi PR kita bersama. Kadang anak itu ketika melihat soal saja, mereka sudah bingung maksudnya pertanyaan ini seperti apa. Padahal ketika mereka jeli pada petunjuk soalnya, maka di tahap kedua mereka akan bisa menyelesaikan persoalan yang diberikan. Kemudian yang ketiga, siswa kurang teliti dalam membaca petunjuk soal. Ini hampir kaitannya dengan nomor 2. Kemudian strategi yang kami berikan, yang pertama adalah mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah berdasarkan permasalahan kontekstual. Kemudian yang kedua, membiasakan siswa melakukan percobaan secara virtual. Mungkin nanti gurunya harus sering ya menggunakan percobaan secara virtual ini. Dan yang terakhir, membiasakan siswa berlatih soal model PISA berbasis CBT. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LK01 dan LK02, yaitu terkait dengan nomor soal 52, 55, dan 56 ya. Tapi mohon maaf, ini saya Pak Mas Indra tampilkan dulu soal nomor 52 Mas Indra. Oh, nama saya Muhammad Aminuddin dari SMA Negeri 1 Kramat. Jadi untuk nomor soal 52 ini pertanyaannya adalah, jika proses dilakukan pada temperatur 90 derajat dan kelembabannya relatif 45%, berapa ukuran kristal garam yang diperoleh? Dari pertanyaan ini kita akan
mainkan aplikasi untuk mendapatkan data. Nah, aplikasinya itu dimainkan, dicari data 70, kemudian kelembabannya 30. Tolong Mas Indra. Udah ini ya. Kemudian yang satu lagi, ini udah benar. Nah, dari data ini kita bisa memprediksi ataupun di situ membuat hipotesis ya. Ketika 90 derajat kemudian kelembabannya 30, maka kita bisa membuat hipotesis bahwa di sini adalah 450 mikrometer. Ya, karena selisih 750 dengan 600 itu adalah 150 ya, sehingga semakin tinggi suhunya ukuran kristalnya itu akan semakin rendah. Ya. Kemudian dari data yang kedua, ketika kelembaban relatifnya kita ubah 60, akan kita dapatkan hipotesis pada suhu 90 derajat dan kelembaban relatifnya 60%, kita dapatkan selisihnya berapa di sini? 200, berarti 400. Nah, angka dari 450 yang tadi, yang kelembaban relatifnya 30, kan kita dapatkan 450. Kemudian yang kelembaban relatifnya 60%, maka kita dapatkan nilainya adalah 400. Sehingga jawaban ini adalah hasilnya adalah 425. Maka jawabannya adalah lebih kecil dari 400 mikrometer ini. Ya. Jadi ada tahapan-tahapan ketika kita menjawab soal ini loh. Ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi. Kemudian yang kedua adalah mengklasifikasikan. Kemudian tahapan yang ketiga adalah C3, membuat hipotesis. Ya. Sampai tahapan yang keempat itu adalah menganalisis. Ya. Sehingga berdasarkan analisis itu kita bisa menjawab soal nomor 52. Ya. Demikian juga dengan soal nomor 55. Ya. Di sini ditampilkan data juga. Ya. Untuk nomor 55 itu relatif lebih mudah. Ya. Maka kita akan membuat data, mencari data yang 900 mikrometer pada kelembaban 60%. Berarti yang 60% datanya dimasukkan semuanya, 50, 60%, kemudian 60%, kemudian 70, 60%. Berdasarkan data ini, maka kita bisa menjawab soal nomor 55. Pada soal nomor 55, ini biasanya pilihan ganda itu ada satu jawaban. Tetapi untuk soal ini, kita sosialisasikan nanti kepada siswa kita, ketika ada jawaban pilihan ganda tetapi ada kotak-kotak, berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Dan jawaban soal ini adalah nilainya lebih dari satu, yaitu yang suhunya 50 dan yang suhunya berapa? 60 derajat Celcius. Kemudian setelah kita menjawab tahapan-tahapan soal, maka kelompok kami menyusun LK01. LK01. Untuk nomor soal 52, proses kognitif yang dituntut itu adalah C1, yaitu identifikasi. Siswa mengkombinasikan data temperatur dengan kelembaban sehingga diperoleh data ukuran kristal yang tadi itu kita buat berdasarkan soal ya. Kemudian yang C2-nya mengklasifikasikan data tersebut, ada variabilitas, ada variabel yang berubah ya. Yang tadi suhunya bisa berubah, kemudian presentasinya tetap ya. Kemudian yang C3 hipotesis, siswa
membuat hipotesis berdasarkan data yang diperoleh. Ya. Artinya menafsirkan data itu kan di data soal yang tadi itu tidak ada yang 52 itu 90 derajat ya. Akhirnya pada C4 itu siswa bisa menganalisis data yang diperoleh yang sesuai dengan yang diinginkan oleh soal tersebut ya. Kemudian untuk yang nomor 55 ini juga sama ya. C1 identifikasi, kemudian klasifikasi, kemudian hipotesis ya. Kemudian untuk soal nomor 56 ini hanya berupa stimulus ya. Kemudian LK 02 identifikasi untuk nomor soal 52 atau kesulitan siswa mengoperasikan aplikasi pada soal ya. Siswa kita belum terbiasa dengan soal literasi komputasi itu loh ya. Jadi digital itu belum terbiasa ya. Kemudian yang kedua, menampilkan data yang tepat sesuai dengan soal yang diminta ya. Membuat data dari soal yang diminta berdasarkan tadi tampilan itu tadi ya. Kemudian yang ketiga, ini menafsirkan data yang diperoleh dengan soal yang diminta ya. Artinya di data itu kan dengan soal yang diminta nggak ada datanya gitu loh ya. Kemudian topiknya ini pelajaran kimia, pembuatan garam. Kemudian analisa penyebab kesalahan. Siswa belum terbiasa menggunakan virtual lab ya. Kemudian pemecahannya, setiap pembelajaran diupayakan menggunakan aplikasi virtual ya. Kemudian yang soal nomor 55 ya, hampir sama ini ya. Siswa belum terbiasa menggunakan virtual lab ya. Jadi kemudian pemecahannya, setiap pembelajaran diupayakan menggunakan aplikasi virtual lab. Kemudian yang kedua, siswa belum terbiasa dengan soal pilihan ganda dengan jawaban lebih dari satu ya. Sehingga perlu berlatih dengan jawaban, memberikan soal dengan jawaban lebih dari satu. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan ada apa tuh buat anak-anak juga ya? Iya. Jadi satu-satu sudah ada kaitannya. Terus ini pemahaman atas tabel tadi ya? Benar ya, grafik, terus menginterpretasinya, menafsirkan, menyimpulkan, benar ya. Kalau ada ditambahin sendiri, ya. Solusinya apa? Ya, pembiasaan tadi sudah ada tuh. Jadi belajar itu dengan berbagai macam teknik tadi. Ya utamanya kita kan di kelompok sains nih IPA. Jadi kalau memang KD-nya bunyinya melaksanakan percobaan, ya percobaan meskipun mungkin percobaannya pakai lab virtual ya. Jadi jangan iya jangan fisika sastra gitu ya Pak, biologi sastra, kimia sastra. Iya, nanti saya terus nah ini Bapak Ibu, jadi anak-anak itu dibiasakan berpikir induktif. Jadi dengan eksperimen itu, temuan saya, mungkin juga ibu ada yang cocok silakan. Temuan saya, ada anak menyimpulkan lebih banyak anak itu kesimpulannya masuk ke teori. Harusnya berdasarkan data, gitu. Baca data, kalau ada grafik baca grafik itu aja. Itu biasanya kesimpulan hukum Ohm nih misalnya. Ini ikutin lagi, tulis lagi hukum Ohm gitu. Tegangan berbanding lurus dengan ada mungkin prakteknya ke situ. Jadi ini perlu kayaknya. Tapi ya beberapa mungkin tindakannya tidak bisa dilatih cepat, tapi harus dibiasakan nantinya. Terus
Keterampilan proses sains tidak terbiasa. Iya, tadi ya. Tidak biasa, misalnya tadi mengukur, habis mengukur mendapatkan datanya disajikan dalam tabel, ya kan? Terus diolah menjadi grafik. Grafiknya mungkin ada regresi sebenarnya. Udah biasa nggak yang pakai regresi itu ya? Belum ya. Saya pengalaman di Cambridge. Kalau di Cambridge itu harus ada regresi, ada error itu dari regresi itu kelihatan. Jadi kelihatan nampak itu, nanti setelah nampak baru dia kalkulasi errornya berapa begitu. Terus nanti ada memformulasi, masih ingat kemarin tuh Pak Bu itu kan dekomposisi gitu ya. Terus prosesnya formulasi gitu kan ya. Terus penerapan, menginterferensi, merefleksi dan mengevaluasi. Nah, itu proses itu ya. Kemudian berikutnya, kurang terbiasa melakukan langkah prosedural. Ibu bapak, silakan nanti pengalamannya beda-beda. Pengalaman saya, anak-anak itu kalau ada langkah prosedural itu kan harusnya 1, 2, 3, 4, 5. Anak-anak langsung nyoba 5 gitu. Berarti ini ada pembiasaan tuh. Kemarin juga saya ketemu tuh, ada yang nanya, tiba-tiba ngerjain sudah 60. Bingung, saya juga nanya bingung, Pak, ini kok soal nggak ada stimulusnya ya? Bingung saya gara-gara, tar dulu, ini nomor berapa Pak? Nomor 60. Stimulusnya nomor 9 saya bilang. Ya, jadi itu perlu itu langkah-langkah prosedur. Langkah prosedur itu namanya kalau nggak salah ya. Jadi anak itu memang pertamanya harus guidance gitu. Tapi Bapak Ibu tadi sudah anak boleh dibebaskan untuk merancang sendiri. Itu butuh modal itu. Harus ada keterampilan prosedural yang memahami instruksi dulu. Baru kesudahnya pembebasannya. Oke, yang lainnya saya gelapkan karena ini sulit memahami ide pokok, ketahanan membaca tadi juga unggul, tapi ini secara umum ya. Saya samarkan memang itu tulisannya, nggak kelihatan kan? Bingung dengan multitext, ada tabel ini dihubungkan dan seterusnya ya. Oke, lanjut. Bapak Ibu setuju nggak? Ini kalau ada sesekali ini soal saya gunakan untuk tadi itu soal ini nggak ada di internet, nggak ada di pakai kanda, nggak bisa jawabnya gitu. Di rumah buka buku aja silakan gitu. Perhatikan ilustrasi eksperimen dan pengukuran dan hasil. Ini gambarnya ini dipahami gitu, dialami. Ini data percobaannya. Jadi ada multitext ini sebenarnya, ya teks gambar, teks tabel, terus ada teks grafik, ada regresinya lagi. Nah, terus ada perintah begini. Kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah 1. Kecepatan air makin lama makin berkurang. Ya, itu bisa ditebak-tebak tuh gambar apa itu. Nah, tapi ini biasanya ada eksperiennya juga. Jadi ada eksperimen anak botol dilubangi terus suruh ngacer gitu, terus diukur-ukurnya itu waktunya, hitungannya seperti itu. 2. Jarak pancar air makin dekat. 3. Makin besar jarak penurunan, makin dekat jarak pancar arah mendekat. 4. Makin tinggi penuh air, jarak pancar makin jauh. Setujukah Anda dengan kesimpulan tersebut? Berikan alasannya. Mungkin nggak ada jawaban yang salah, benar gitu ya. Yang penting ada reasonnya. Setuju nggak kalau ini termasuk melatih literasi dan numerasi? Termasuk literasi sains ya. Ada pengetahuan prosedural gitu aja. Ada menginterpretasi data dan seterusnya ya. Ini contohnya. Terus berikutnya, Bapak Ibu mungkin boleh setuju boleh enggak. Bapak Ibu tadi dari satu perlu apa namanya? Sebab Bapak tadi ya kebiasaan membaca, ketahanan membaca segala macam. Bapak Ibu, saya membalik Bapak Ibu supaya anak mau membaca, saya memaksanya anaknya menulis gitu. Nah dengan menulis itu bingung dia. Jadi pertama kali pertemuan kedua tulis, ceritakan. Cuma dapat satu paragraf pun cuma 2 kalimat. Lama-lama dikomentari. Setelah 3 bulan anak bisa 3 lembar nulis. Itu contohnya diberikan seperti itu. Gambar apa ini? Di mana tempat ini kalian kunjungi? Saya ceritakan. Terus andai kata ini di Batu Raden,
Ibu tahu nggak Batu Raden? Tahu ya? Asli mana? Oh, Sumatera Barat. Ya, anak-anak di Sumatera Barat atau anak Jakarta, banyak yang nggak tahu Batu Raden. Berarti nanti anak akan mencari Batu Raden itu mana? Searching dia. Jadi salah satu melatih literasi. Tuh. Pagi-pagi setelah sholat subuh, mana yang terasa lebih dingin, air atau tangganya? Terus andai kata di Hotel Borobudur, mana itu Hotel Borobudur? Tahu Ibu Hotel Borobudur? Tidak tahu, karena akan mencari. Karena dia harus menceritakan. Bapak, anak yang sudah ketagihan menulis, satu pertemuan dia bisa menulis 20 halaman tuh. Karena gambar ini dia cari hubungannya dengan apa? Berarti maksudnya ini adalah memahami, menginterpretasi, menghubung kontekstual untuk. Padahal ini mau belajar color Pak Bu. Ini mau belajar color. Mungkin Bapak setuju, mungkin juga tidak. Tapi pengalaman saya, keterampilan membaca atau literasi membaca dapat dilakukan dengan memaksa anak menulis menceritakan aja. Bapak Ibu mungkin ada yang pernah pakai pad, ya kan? Ya, sering pakai pad. Pad itu hanya bisa klik, proseduralnya nggak ada. Nah, butuh pemikiran Bapak Ibu. Jadi saya sediakan itu cara kerjanya, terus tabel datanya, lalu nanti buat eksperimen. Eksperimennya hasilnya ini, anak-anak dapat data, dapat regresi, anak bisa membuat regresinya, lalu dia menyebut mana variabel bebasnya, ini variabel terikatnya, ini variabel terkontrolnya, ini, sampai dia membuat kesimpulan. Ibu Bapak, banyak tuh salah di sini kesimpulan itu. Jadi ada caranya. Kesimpulan itu mesti menyebut variabel bebas hubungannya dengan variabel terikat. Ada yang harus di mana dulu yang disebut dan seterusnya. Jadi kalau misalnya ini, ya, semakin besar gaya, semakin besar juga percepatan, kita periksa. Kalau ini harus variabel bebas, ini variabel terikat. Bapak Ibu, ini hukum Newton. Nanti, saya bilang tuh tadi, nyari di buku, teorinya enggak gitu Pak. Gitu, karena rumusnya F sama dengan M kali A. Jadi, makin besar percepatan, makin besar gaya. Ini apa? Makin besar gaya, makin besar percepatan. Jadi dia dipaksa harus ikut itu. Lebih induktif maksudnya gitu. Jadi jangan mengikut-ikut teori aja. Eksperimennya ini kok gitu. Di buku Erlangga Fisika, F sama dengan K kali delta X disebut makin besar gaya, makin besar pertambahan panjang. Keliru metodologinya. Ya oke, nanti kita bahas dulu. Bapak Ibu, kadang-kadang juga perlu loh dilatih. Mungkin ada yang pernah mengenal desain thinking. Ini ada proses yang bermanfaat. Saya sering coba. Ada gambar. Beri minta begini. Tuh. Buatlah sebuah cerita pendek secara pedal yang menghubungkan tempat gambar di samping ini. Anda bebas menentukan urutan penggunaan gambar. Bapak Ibu, yang permulaan anak menggunakan gambar pengertian apa adanya, tapi makin cerdas anak, gambar ini hanya dijadikan sebagai simbol, dimaknakan simbol. Itu makin tinggi ini. Orang berpikir simbolik itu numerasinya tingkat tinggi. Ya. Oke, ini saya ambil. Oh ya, sebentar, ada beberapa lagi. Ini pad, coba deh. Pad ini saya ngajak Bapak Ibu untuk apa namanya? Untuk sekali permainannya tuh bisa ubah ini, ubah itu dan seterusnya. Tapi dari belum. Sebetulnya nggak mau connect. Kayaknya sudah waktunya Pak. Sudah muncul? Oh iya, jadi ini intro ya.
you like that? Come explore the site with me. I'm a Oh, ini. Enggak, ini. a fun fishing adventure. Oke. Itu iklan tuh. Iya, Bapak Ibu, ini menafsirkan grafik, menyaji data dan seterusnya. Itu perlu diajari. Ini saya ada videonya. Silakan tuh menyaji dan mengolah data. Jadi kalau udah data, mana sumber Y, mana variabel bebas, mana variabel itu, terus menafsirkan, membuat regresinya ditafsirkan dan sebagainya. Ini saya sediakan supaya anak belajar. Jadi memang ada yang dibimbing ya. Ini percobaan ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi bisa salah satunya misalnya percobaannya berulang-ulang tapi dengan memompa ini. Satu kali catat ininya, kita ini pressure-nya 2 kali. Berarti variabel gasnya apa? Variabel gasnya itu kan jumlah gasnya kan? Jumlah gasnya. Tuh, yang kedua. Nah, yang lainnya kalau terkontrol. Ini 300K, ya kan? Ini dimunculkan juga width-nya. Apa? Untuk menunjukkan volume kan gitu. Ya. Terus mungkin percobaan yang kedua, ini tetap sorry. Yang ini ya. Ini tetap tidak berubah, tapi kita gunakan pada kasus sekian, catat ini, dan seterusnya. Awalnya anak-anak diminta perintah variabel terdekatnya ini. Di action berikutnya baru diberi kebebasan. Itu maksudnya. Jadi ada proses prosedural itu yang perlu dilatih. Caranya aja kita yang mikir tuh, bikin lembar kerja. Nggak ada lembar kerjanya, tergantung kita. Saya kira itu nanti di pembelajaran Bapak Ibu dalam jangka panjang tentu saja. Kalau yang jangka pendek udah ada semua di rencana tindak lanjut. Ya, terkait yang tadi, ini waktunya jujur saya ngos-ngosan. Pak, silakan. Ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Beberapa video YouTube saya tentang hasil anak-anak itu juga ada. Ya, terima kasih. Sampai jumpa, Ibu Bapak. Pesannya ya, yuk kita berbuat. Pemerintah sudah action, kementerian sudah action, supaya hasil pisahnya bisa meningkat. Ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, undang ini ditransformasikan ke teman-teman. Kalau dilakukan proses ilmiah ini pada namanya di IPA, di sosial juga variabel bebas, tingkat prosedur segala itu tetap ada. Ya, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjuang. Silakan Pak. Masih ada sedikit. Terima kasih Pak Sam, Bapak Ibu, mudah-mudahan belum bosan Bapak Ibu ya. Iya, kalau bosan lihat saya tidak apa-apa lah. Bapak Ibu, saya sedikit saja hanya menambahkan apa yang sudah lengkap dari yang ditampilkan oleh Pak Sam. Tadi Bapak Ibu, saya sedikit tergelitik dengan Bapak Ibu, terutama dengan solusi yang Bapak Ibu tawarkan gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah tadi. Bapak Ibu cenderung masih seolah-olah soal itu menjadi salah satu solusi, padahal salah banyaknya masih ada Bapak Ibu. Ya, artinya boleh Bapak Ibu melihat dari anak-anak kita mencobakan dengan melatih mereka dengan soal-soal model PISA gitu ya. Tetapi bukan itu satu-satunya. Yang paling penting Bapak Ibu, kita adalah learning activity-nya yang penting Bapak Ibu. Itu yang saya tadi Pak Sam beliau kan dengan model yang beliau pernah lakukan, saya mencoba deh juga dengan Bapak Ibu. Yang saya lakukan akhir-akhir ini deh, kita ngomongin PTN kemarin sama dengan yang masih daring Bapak Ibu ya. Ini apa yang kita lakukan? Apakah kita terkendala juga? Bapak Ibu, coba Bapak Ibu tadi ngomong, oh ya, kendalanya anak-anak tidak bisa merancang percobaan.
gitu kan? Itu tidak salah Bapak Ibu, betul. Oh ya, anak-anak belum bisa ngomongin mana variabel. Oh ya, anak-anak belum bisa literasi dengan bagus, menganalisis dan seterusnya gitu ya. Oke, kita kebetulan saya guru kimia Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu belum lagi ngomongin tadi apakah soal itu sudah cukup sebagai solusi. Mungkin hanya salah satu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan melupakan learning activity. Itu yang pertama. Contoh nih Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada tuntutan di KD di kimia itu bagaimana anak bisa merancang. Ya kan? Merancang percobaan. Betul Bapak Ibu. Guru kimia di situ di kelas 12 adalah salah satu contoh anak dapat ya kan merancang membuat sel volta alami gitu ya Bapak Ibu. Itu wahana Bapak Ibu untuk membuat learning activity yang anak-anak mampu berliterasi tentu, nanti pasti di situ akan menganalisis data tentu, kemudian yang paling penting bagaimana dia bisa merancang. Saya ini hanya sharing saja Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu mungkin nanti bisa lebih menginspirasi kita semua. Saya kebetulan tadi maunya menggunakan laptop, tetapi karena internetnya lagi-lagi ini saya gunakan contoh saja Bapak Ibu. Nah ini anak saya ini mereka mengupload sebentar Pak. Oh, ini ternyata kendala yang ini mereka di sini di IG Pak Ibu ya. Anak-anak senang itu dengan IG sekarang. Bapak Ibu IG apa itu? Ya. Nanti dikira makanan ringan IG itu. Kalau anak-anak kita senang dengan IG Pak Ibu. Kalau kita mungkin FB ya. Ya, anak-anak ini saya minta setelah kalian belajar servolta, cobalah membuat rancangan sekaligus membuktikan rancangan kalian itu bisa membuktikan hasilnya. Ini contoh laporan anak-anak. Ya, mohon maaf kecil sekali, tapi ini dalam IG. Ini pun laporannya Bapak Ibu, teman yang di guru penggerak, sekolah penggerak. Kita sudah mencoba juga. Bapak Ibu jangan memaksakan satu jenis laporan anak-anak. Cobalah berikan diferensiasi. Ya. Saya memberikan contoh di sini. Anak-anak saya berikan kebebasan. Kalau yang suka IG, monggo upload. Ini contohnya tadi dia mengupload rancangannya sekaligus hasilnya dalam bentuk infografis. Saya batasi dengan 3. Bapak Ibu, apa keterampilan yang mereka dapat di situ Bapak Ibu? Keterampilan apa? Bapak Ibu, ada sih kira-kira kalau merancang ada apa sih? Ada literasi nggak di situ? Ada. Itu Bapak Ibu. Bahkan mereka senang. Terus yang suka YouTube, saya berikan silakan YouTube kamu. Tapi saya batasi durasi videonya jangan lebih dari 3 menit ya. TikTok aja. Iya. Itu anak-anak kita setelah kita berikan seperti itu, oh iya Bapak Ibu, kita bisa dapat materi baru dari mereka. Ini luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu mencoba lagi. Saya mencoba lagi. Ini hanya saya sebagai provokator. Barangkali Bapak Ibu nanti terprovokasi, bisa menginspirasi bersih. Ini saya contohkan IG tadi. Kemudian saya, nah ini yang Bapak Ibu tadi yang disampaikan oleh Pak San kan, Bapak Ibu kan anak-anak bagaimana kalau supaya bisa praktik, padahal pandemi Pak, buru-buru praktik sekolah ya kan. Nah ini saya ngomongin elektrolisis Bapak Ibu. Di sini saya buat aktivitasnya, salah satu aktivitasnya adalah anak itu membuat proyek, membuat bautnya mereka kumpulkan, dari barang-barang yang bersih mereka kumpulkan. Kemudian saya tantang mereka bagaimana
Ya ada banyak yang baut, contohnya anak-anak baut ya. Yang berkarat itu sampai dia anti karat. Dari karatnya hilang sampai dia anti karat. Ini luar biasa mereka di sini. Ini aktivitasnya mereka mudah-mudahan. Nah ini internetnya lagi-lagi. Nah, Bapak Ibu ini contoh kalau contoh ini sekali ya. Barangkali mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menginspirasi. Nah di situ mereka bisa bermain data, Pak. Oh ternyata elektrolisis itu bukan hanya untuk menyembuh saja, bahkan bisa menyelesaikan menghilangkan karat supaya karat hilang. Bayangkan kalau hanya barangnya kecil menghilangkan karat kan mudah Pak, diampas doang gitu ya. Kalau besar gitu, betapa rumitnya. Itu mereka menemukan sendiri Pak. Oh dengan elektrolis bisa Pak. Nah, bayangkan Bapak Ibu dari learning activity itu apa yang bisa didapatkan? Mereka baca itu dari mana dia mendapat informasi? Baca kan? Mereka menganalisis sudah informasi itu sampai bisa memecahkan masalah. Berarti itu sampai create kan? Membuat produk kan? Nah itu saya contoh dari kimia. Oke, kimia kan ada yang materi yang abstrak Pak. Apa kan tadi yang gampang-gampang, yang abstrak gimana? Oke, teman-teman yang di kimia nih kebetulan, saya kan background kimia, mohon maaf. Bapak, Ibu, saya bagaimana? Saya ambil contoh adalah anak-anak sekarang suhunya berapa suhu kamar? Oh, 30 derajat Pak. Oke. Terus udara isinya apa? Oksigen. Terus kenapa bentuk gasnya? Terus air, cair. Nah sekarang coba kamu itu rancang percobaan membuktikan bahwa kenapa air itu bentuk cair sekarang, kemudian udara bentuk gas sekarang berdasarkan bentuk molekulnya. Saya kasih pet Pak, kemudian kasih tabel data supaya mengisi sampai dia mendapatkan. Oh ternyata mereka mendapatkan di gas-gas itu kebanyakan adalah bentuk molekulnya apa Bapak Ibu? Simetris. Itu mereka sendiri menemukan. Kenapa apa akibatnya simetris? Oh ternyata yang simetris itu mengakibatkan sifat non-polar. Itu Pak, mereka seperti itu. Ini saya lakukan, ini dia. Dengan menggunakan lipoxid tadi, salah satunya juga menggunakan lipoxid tadi menggunakan PEX. Mereka mensimulasikan, mereka coba membuat struktur bentuk molekul berdasarkan rumus PESPEN ya, teman-teman ini ya. Itu kira-kira keterampilan apa yang mereka dapatkan? Daripada di Bapak Ibu menjelaskan sampai begitu, apalagi Bapak Ibu online, Bapak Ibu online anak-anak lain-lain. Itu Bapak Ibu ya. Ini saya hanya sekedar memprovokasi Bapak Ibu. Bapak Ibu tadi, nah coba nanti sebentar, masih ada waktu barangkali solusi-solusi tadi itu cobalah berikan learning activity sesuai yang Bapak Ibu bisa lakukan dari. Soalnya salah satu, salah banyaknya harus Bapak Ibu lakukan. Itu Bapak Ibu ya. Saya tidak banyak, mohon maaf kurang lebihnya Bapak Ibu. Jika ada jarumnya patah, gitu Bapak Ibu ya. Jangan patahkan jarum yang lain ya. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf saya akan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Silakan Bapak teman-teman. Mungkin sedikit saya nambahkan ya. Begini Bapak Ibu, pada saat awal kemarin ya, tadi saya sudah menyinggung bahwa kita itu harus bisa membuat bahwa sekarang kan soal itu sulit dan harus bisa membuat bahwa soal itu adalah mudah sekali, betul ya. Kemudian kalau kita lihat presentasi tadi, yang dimaksud itu bukan caranya Bu, tapi langkahnya. Kalau kemarin kita udah belajar learning ya,
Jadi langkah-langkahnya. Kemudian yang diminta di sana misalnya kayak misalnya mau melakukan action, jadi excellent-ing gitu ya. Jadi misalnya gambar apa, kemudian panah apa dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga langkah-langkahnya pasti. Jadi tadi memang biasanya begini. Pada yang menjelaskan, oh pakai metode demonstrasi, eksperimen dan seterusnya. Yang dibutuhkan dalam hal ini bukan seperti itu, tapi apa actionnya bagaimana? Sehingga apa? Sehingga apabila kita melihat di dalam aplikasi Bapak Ibu ya, tadi kan itu bukan hanya dilihat kira-kira tapi dicoba. Sama halnya tadi yang bisa kemukakan oleh Pak Nelson tadi, berarti apa? Dicobakan. Jadi apa? Langsung aplikasi pada permasalahan yang ada. Kemudian yang terakhir kali untuk tingkat kesukaran ya. Jadi tingkat kesukaran itu adalah tingkat kesukaran yang dikeluarkan oleh kita ada kan ada Anderson, kemudian ada yang dikeluarkan oleh C1, C2, C3 mengenai siapa? Belum. Jadi kita sepakat yang dikeluarkan oleh Pusmendik ya, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Kalau level 1 berarti apa? C1, C2. Kemudian level 2, C3. Kemudian level 3 berarti C4 ke atas. Jadi itu kita sepakati itu ya, karena memang itu yang mengeluarkan adalah Pusmendik yang melakukan banyak penilaian itu ya. Jadi jangan kita terpecah-pecah. Jadi kita sepakat menggunakan level 1, level 2, level 3. Level 1 itu adalah C1 dan C2. Memang rohnya itu dari Anderson dan juga dari teori yang lama, tapi sepakat bahwa C1, C2 berarti level 1, kemudian C3 level 2, kemudian C4, 5, 6 level 3. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, dan kami atas nama dari pendamping ya, jadi pembahas saya Munawir, kemudian Pak Yusuf Andrian, kemudian Pak Igede Dharma, kemudian Pak Nursal. Apabila di dalam mendampingi Bapak Ibu mungkin ada yang kurang berkenan atau misalnya kurang pas, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan pada sore hari ini, dengan apa yang kita lakukan, Ibu datang dari jauh ke Bogor ini tidak sia-sia tentunya. Kemudian apa yang kita lakukan harus kita niatkan bahwa semata-mata dari ibadah. Karena katanya kalau kita itu melakukan rohani dulu, maka biayanya akan dapat, gitu ya. Kalau kita niatnya ibadah, insya Allah dunia dapat. Tapi kalau kita kejar dunia, nggak tahu, Allah alam. Mungkin akhiratnya gitu kan ya. Jadi kata Pak Nursal, kita kejar, kita niatkan untuk ibadah, insya Allah semuanya akan mengikuti. Dan tujuannya yaitu apa? Tujuannya supaya prestasi peserta didik kita fokusnya adalah di tes PISA nanti itu akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian saya ingatkan lagi untuk laporan kelas. Jadi laporan kelas terdiri dari 3 hal ya. Yang pertama itu adalah laporan PPT dalam bentuk PPT, kemudian yang kedua itu adalah dalam bentuk notulen, kemudian yang ketiga LK ya. LK masing-masing kelompok ya udah setorkan. Nah, kemudian disertai juga kalau potong nggak sih gitu. Jadi yakinkan semuanya sudah. Karena apa? Karena itu untuk pertanggungjawaban administrasi dari kami ke pemberi anggaran yaitu Komdek.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Pak Yusuf ada tambah? Oh, cukup? Pak Nursal mau di... Hah? Iya, barusan. Jadi hasil kerja nanti langsung dikirim, udah selesai semua. Kalau udah selesai semua langsung dikirim. Notulennya udah. Notulennya berarti ada 2. Notulen awal dari sesi 1, kemudian notulen 2 yang sesi 2. Ini. Oke, habis Jumatnya berarti sesi 2. Nah, dibikin dua kan ada presentasi. Ada presentasi Pak. Kalau yang pertama kan tadi pembagian kelompok dan seterusnya, pengerjaan itu. Kemudian yang kedua presentasi. Presentasi tadi kan ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya itu ditulis. Karena itu adalah rekam jalannya proses kita dari jam 1:30 sampai sekarang ini semuanya harus dipertanggungjawabkan. Gitu. Ya, nanti sambil mungkin ada cukup. Ada di kemarin di Oke, siap. Begini Bapak Ibu, jangan khawatir, nanti insya Allah materi akan disebarkan melalui link. Jadi Bapak Ibu bisa download ya. Jadi materi semuanya akan disebarkan melalui link. Kemudian Bapak Ibu download ya. Kemudian disimpan ya. Tentunya disimpan dan dikembangkan. Kemudian saya katakan lagi untuk untuk ini media untuk latihan PISA itu Bapak Ibu bisa pelajari lagi, perdalam lagi. Tujuannya syukur-syukur dikembangkan lebih besar. Karena apa? Itu untuk ulangan harian minimal bagus kok. Ya, untuk ulangan harian bagus. Apalagi sekarang segala sesuatu kan harus ini ya, apa itu namanya, kita kan dunia milenial, kemudian nggak usah pakai kertas, besi kertas itu langsung bisa, lebih murah, kemudian saya rasa lebih efisien gitu. Dan tentunya juga memberikan bekal kepada anak didik kita bahwa kedepannya itu segala yang berhubungan dengan kertas, dengan itu dan ada lagi sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Prof. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul 16.30. Kita tutup dengan doa.